Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tentang etika para salaf, adab para salaf radhiyallahu anhum. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum kathratus sadaqati bi kulli ma fadula an hajatihim lailan wa naharan wasiran wa jiharan, wa man lam yajid minhum syai'an minal mali wa ta'ami mathalan tasaddaqa bi kaffi adahu 'anil nasi wa tahmilu huwa adahum. Jadi di antara akhlak adab para salafus saleh, para salaf, terutama para sahabat radhiyallahu anhum, itu mereka ini banyak bersedekah. Mereka banyak bersedekah dari apa-apa yang memang sudah menjadi kelebihan dari hajat mereka. Jadi mereka punya kelebihan yang sudah dikeluarkan daripada keperluan-keperluan mereka, maka mereka ini kasratus shadaqati, banyak melakukan sedekah, baik pada waktu malam, siang, sirran wa jiharan, baik rahasia ataupun terang-terangan. Ini Masya Allah adalah karakter adab etika daripada para salaf, banyak bersedekah. Lah kalau umpamanya mereka itu tidak menemukan sesuatu baik dari hartanya ataupun dari makanan umpamanya, ya, maka apa? Tasaddaqa bikafi adahu 'anin nas. Jadi kalau tidak ada yang disedekahkan, karena memang tidak ada yang disedekahkan, maka mereka akan bersedekah dengan cara menahan diri supaya tidak menyakiti orang lain. Nah, ini menarik sekali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang mereka lakukan ini tentu ada dasar. Di antaranya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat umpamanya di dalam Al-Baqarah 274. Jangan hafal ayat ini. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nanti juga ada yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul
muhsinin. Jadi orang-orang yang alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya billaili wan nahar, pada waktu malam, pada waktu siang, sirra wa alaniyah, rahasia atau terang-terangan, maka apa? Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembangkan ya. Orang itu tidak bisa dikatakan soleh hanya sekedar ada di dalam masjid. Betul ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa orang itu tiba-tiba dikatakan soleh hanya sekedar dia sholat di dalam masjid. Sholat berjamaah di dalam masjid itu adalah bagian untuk mendapatkan kesalehan, terutama dalam posisi kesalehan secara individu. Maka yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sekedar kesalehan secara individu, tapi yang dituntut oleh Allah juga kesalehan secara sosial. Dua-duanya ini sebenarnya berkaitan Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang kesalehan secara individunya itu bagus itu, maka nanti akan menjadi menarik kesalehan secara sosial. Itu biasanya begitu. Kalau konteksnya kita bisa melihat ya, umpamanya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia bisa mencegah daripada kedoliman sosial, dosa-dosa sosial. Itu kan artinya bahwa salat itu seharusnya mampu membawa seseorang kepada kesalehan secara sosial, hubungan secara horizontalnya itu seharusnya. Kalau ada orang yang sholat tapi ternyata sholat itu malah justru tidak mampu menahan dirinya menjadi orang-orang yang baik secara sosial, maka perlu dipertanyakan sholat itu. Nah, di sini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para salaf ini berusaha menggapai kesalehan secara individu sekaligus kesalehan secara horizontalnya. Jenengan mungkin membaca di dalam surat Al-Ma'un, ini surat pendek yang jenengan paling hafal mungkin. Jenengan bisa melihat, menganalisis di dalam ayat itu. Di situ kan ada kesalehan secara individu, dan yang terbanyak yang disebutkan di situ adalah kesalehan secara sosial. Di situ ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa sih orang yang mendustakan agama? Siapa sih sebenarnya orang yang mendustakan agama? Di situ ketika terlihat betul. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang suka menyakiti anak yatim, menghardik anak yatim. Ya, ini konteksnya sudah dalam posisi keluar dari jalur kesalehan sosial kan sudah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia juga tidak menyeru untuk memberikan makan fakir miskin. Nah, nanti di akhir-akhir ayat itu ada kalimat wa yamna'unal ma'un. Jenengan bisa melihat di dalam ayat ini. Itu artinya sekali lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak cukup orang itu hanya sekedar sholat kemudian disebut sebagai orang yang baik, tidak bisa. Tadi sempat saya bacakan salah satu ayat di dalam surah Ali Imran. Ada yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan ini kan ternyata adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Diawali dengan kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan seterusnya, itu muttaqin. Banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ternyata ciri orang bertakwa, ciri orang beriman, ciri orang Islam yang sesungguhnya itu adalah pada posisi kesalehan sosial itu yang ditekankan. Ayat-ayat tentang sosial dengan ayat-ayat ibadah pribadi itu lebih banyak mana, Pak? Halo? Lebih banyak tentang ayat-ayat masalah sosial. Ketika ada orang yang rajin jamaahnya di masjid,
Tapi kemudian secara sosial dia tidak bagus, pelit, bakhil, medit, dan seterusnya. Dengan ada orang yang mungkin dia bekerja keras, dengan kerja kerasnya itu harta ini nanti wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, mendirikan pesantren, anak yatim, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sholat 5 waktunya ya seperti itu, biasa-biasa sajalah. Lebih baik yang mana antara orang pertama dengan orang yang kedua? Jelas orang yang kedua. Maka yang diharapkan oleh Allah itu imbang, antara individu dengan sosial itu imbang, sama-sama. Ada orang itu dermawan sekali tapi tidak pernah sholat, ya tidak bisa. Ada orang yang sholat rajin tapi juga pelitnya minta ampun, ya tidak bisa. Dua-duanya harus jalan. Makanya waduribat alaihim dillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka itu akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka yang berpegang teguh kepada hablum minallah dan hablum minan nas. Dua-duanya harus jalan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada tiga akhlak pada posisi horizontal. Kita kenal dulu ada yang namanya kaful adza, badalun nada, wa talaqatul wajhi. Masih ingat ya? Ini sudah sekian tahun yang lalu pernah saya sampaikan di sini. Bahkan juga pernah saya ceramahkan di tengah itu pas di rumahnya beliau itu ya. Pas ada acara apa dulu itu ya. Halal bihalal kalau tidak salah, juga pernah saya sampaikan juga di sini di perumahan sini. Jadi perilaku horizontal, akhlak adab secara horizontal hablum minan nas itu kembalinya ke 3 hal ini. Pasti akan kembali kepada 3 hal ini. Jadi ada istilah kaful adza. Kaful adza itu bagaimana seseorang itu mampu menahan dirinya untuk tidak menyakiti yang lain. Itu namanya kaful adza. Lah di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para salaf ini ketika dia tidak menemui sesuatu yang akan diinfakkan, ya, tidak menemui harta yang akan disedekahkan, tidak menemukan makanan yang akan diberikan kepada orang, maka dia bersedekah dengan cara menahan diri untuk tidak menyakiti yang lain. Itu yang dilakukan oleh para salaf. Maka saya katakan tadi, kaful adza, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, itu bagian dari akhlak sosial, dan itu bagian daripada sedekah. Betul ya Bapak? Jenengan tidak menyakiti orang, jenengan betul-betul menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, itu sudah sedekah itu sebenarnya. Sedekah itu. Nah, dulu pernah saya sampaikan bahwa yang namanya orang Islam itu seharusnya seperti lebah. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Kata Rasulullah SAW, matsalul mu'min kan nakhlah. Kata Nabi, perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Lebah itu kayak apa? Lebah itu akalat thayyiban. Yang dimakan oleh lebah itu selalu baik-baik, halal kalau dalam bahasa orang mukmin. Orang mukmin itu yang dimakan harus halal terus. Kemudian lebah itu kayak apa? Wa wada'at thayyiban. Yang dikeluarkan oleh lebah itu juga baik. Orang mukmin itu yang keluar dari dirinya, mulutnya, pikirannya, perbuatannya selalu baik. Dan kemudian lebah itu wa waqa'at thayyiban lam tufsid wa lam tuksir. Lebah itu hinggap di mana-mana, dia tidak merusak, dia tidak mematahkan. Nah, orang mukmin itu juga begitu. Dimanapun dia berada, dia pantang untuk membuat kerusakan. Nah, ini posisinya jelas. Yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik, infak, sedekah, zakat, dan kemudian dimanapun dia dia berada, pantang untuk membuat keonaran, membuat kerusakan, itu tidak ada. Itu orang mukmin yang benar, Pak. Nah, ini tadi poinnya apa? Kaful adza untuk hubungan horizontal.
Kemudian setelah kaful adza ada badlun nada. Badlun nada itu artinya kaful yatul ya khairun min yatis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini adalah kesalehan sosial. Baik kaful adza maupun badlun nada itu saling berdampingan. Karena nanti ada kalimat wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah-sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit bil manni wal adza, dan menyakiti orang yang diberikan sedekah. Loh, itu ada hubungannya. Ada orang itu sedekahnya luar biasa, tapi tidak mampu menahan dirinya untuk senantiasa menyakiti orang lain. Juga tidak bisa, sedekah itu bisa habis pahalanya. Yang dilakukan oleh para salaf ini badlun nada sekaligus kaful adza. Diupayakan para salaf itu infak, sedekah, zakat, hal yang wajib atau yang pun yang sunnah sesuai terus begitu. Tapi kalau tidak ada, maka yang dilakukan adalah bersedekah dengan cara menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kaful adza, ada badlun nada, yang ketiga adalah talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi itu berarti bagaimana seseorang mukmin itu berwajah yang ceria, ya, berwajah yang ceria ketika berhadapan dengan muslim yang lain. Loh, kaful adza itu sedekah, badlun nada itu sedekah, wa talaqatul wajhi, wajah yang ceria yang senyum kepada umat yang lain, kepada orang Islam yang lain, mukmin yang lain, itu pun juga sedekah. Apa kata Rasulullah? Tabassumuka li akhika shadaqatun. Senyum Anda kepada saudara Anda itu adalah sedekah. Nah, tiga-tiganya ini dilakukan oleh para salaf, terutama para sahabat Rasulullah SAW. Pernah jenengan ada melihat satu riwayat saja ketika para salaf itu ketemu dengan sahabat yang lain itu manyun, masa wajang angker gitu, pernah? Tidak pernah menemukan saya. Pernahkah jenengan menemukan para sahabat ketika ketemu dengan sahabat yang lain diucapin salam tidak mau jawab? Tidak pernah. Mereka justru yang berlomba-lomba memasang wajah yang ceria di hadapan saudaranya, mengucapkan salam yang lebih dulu. Nah, orang yang sekarang ini beda ya, kadangkala kita lihat itu dalam konteks tataran horizontal. Hanya gara-gara furu'iyah wis gak gelem guyu, hanya gara-gara furu'iyah ndak mau jawab salam, hanya gara-gara furu'iyah ndak mau duduk bersama, hanya gara-gara furu'iyah gampang sekali mentahdir, mentahjir. Itu bukan akhlaknya para salaf. Kalau ngaku-ngaku salaf berarti ada sesuatu yang tidak benar itu. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yunfiquna amwalahum bil-lail wan nahar sirran wa alaniyah. Ini yang dilakukan oleh para salaf radhiyallahu anhum, terutama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini khawatir, Bapak. Khawatir salat kita, ngaji kita yang model seperti ini dianggap oleh Allah sebagai dusta. Kalau kita ini tidak punya kepedulian sosial, kesolehan secara sosial. Karena konteksnya diawali dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna billadzi yasba'u wa jaruhu ja'iun inda jambih. Bukan termasuk golonganku orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Tidak bisa. Bukan dianggap sebagai umatnya Nabi. Dia kenyang
Dan dia tahu tetangganya kelaparan, dia tidak peduli dengan masalah itu. Yang penting pokoknya dirinya puas. Wah, ini bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau jenengan ngaji tentang masalah babakan fikih, ada orang yang mau umroh untuk yang kedua kalinya, atau ada orang yang pengen haji untuk yang kedua kalinya. Pas ketika dia akan mau umroh ataupun haji, dia melihat di sekelilingnya itu permasalahan sosial begitu kompleksnya. Banyak orang-orang yang memang butuh uluran tangannya dia. Butuh uluran tangannya dia. Kalau dia tidak mengulurkan tangannya, mafsadah itu begitu luar biasa. Maka secara fikih yang lebih afdal itu dia tidak berangkat umroh yang kedua kalinya. Maka yang secara fikih yang baik dia adalah mendahulukan untuk kesalehan sosialnya itu. Pak, bagaimana kalau uangnya lebih tetap juga bisa umroh? Artinya begini, umroh yang kedua kali tetap jalan, dan kesalehan sosialnya yang tadi untuk menangani masalah-masalah di sebelah-sebelahnya itu juga jalan, bagus juga. Ini yang saya maksudkan adalah wis uangnya cukup untuk umroh ataupun untuk kesalehan sosial, gitu saja loh. Dipilih antara dua hal, makanya dipilih adalah yang kesalehan sosial. Dia sudah umroh satu kali, itu kan sudah wajibnya sudah gugur kan? Hajinya sudah satu kali, maka hajinya juga sudah gugur, sudah satu kali. Lah orang-orang sekarang ini kan lebih cenderung memburu kepada konteks kesalehan individunya, umroh berkali-kali, ya. Tapi sementara banyak orang-orang di sekelilingnya itu dia tidak peduli, dia tidak peduli. Ada seorang kepala sekolah hampir setiap tahun umroh, sekolah swasta. Tapi guru-gurunya itu sampai berbulan-bulan itu udah dapat gaji gak dibayar. Saya tahu sendiri dan gurunya pun wadul sendiri ke saya. Sampai berbulan-bulan gajinya tidak dibayarkan. Sampai akhirnya murid itu habis. Setiap tahun umrah, setiap tahun. Saya berpikir loh, lah ini kok bisa begitu? Ada yang bilang, Pak, saya sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gaji tidak dibayar, Pak. Sementara kepala sekolahnya setiap bulan umroh. Umroh yang semacam ini sah atau tidak? Kalau secara hukum sah, tapi ketika diterima atau tidak, alam. Guru-guru pengajar-pengajarnya di situ menjerit juga, kami tidak dibayar macam-macam dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa, model begitu tidak bisa. Ya, jangan sampai kemudian kita dianggap sebagai bukan umat Muhammad SAW karena kita tidak punya kesalehan secara sosial, tidak punya kepedulian secara sosial. Orang yang murtad di Indonesia itu setiap tahun berkurang atau bertambah, Bapak? Bertambah. Mayoritas rata-rata mereka murtad itu karena faktor apa, Bapak? Ekonomi. Kemudian ketika ada orang ngilok-ngilok, dia menjustifikasi apa, imannya nggak kuat, dikasih supermi saja murtad. Loh lah, daripada ngomong begitu, apa sih yang sudah kita lakukan untuk mereka? Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Mereka murtad karena faktor ekonomi, maka memang betul kadal fakru ayyakuna kufran, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Banyak saudara-saudara kita mau makan saja susah, mau makan saja susah, ya. Kemudian mereka ada yang nawari, oh ini tak kasih uang, ini tak kasih beasiswa, oh ini tak obati, dan kemudian mereka berpindah akidah. Yang salah siapa? Umat Islam ini di Indonesia berapa persen, Pak? 85% ada sekarang. Katakanlah 85%, itu orang Islam 85%. Ya, andai kata 85% mereka punya kesadaran seperti yang dilakukan oleh para salaf ini, yunfiqun amwalahum ini, punya kesadaran, katakanlah zakat yang 2,5%, 85%, dan masing-masing 85% itu punya kesadaran 2,5% yang zakat wajibnya, ini belum yang infak, belum yang sedekah. Kira-kira ada ndak orang-orang muslim yang murtad hanya gara-gara faktor ekonomi? Saya yakin tidak ada. Mohon maaf, dana haji saja hartanya sampai sekian triliun ya. Padahal itu kan tidak semua orang Islam gitu kan. Itu dana haji saja loh. Hanya dana haji saja yang sekian triliun itu.
Belum tah lagi kemudian ketika setiap orang Islam punya kesadaran 2,5% infak sedekah, maka kemudian diperlakukan yang namanya zakat produktif, bukan zakat konsumtif, zakat produktif. Saya yakin seperti pada masa Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu, jaya orang Islam tidak ada yang miskin. Tapi sekarang yang terjadi apa? Halo? Apa yang terjadi sekarang? Kesadaran untuk zakat, kesadaran untuk infak, kesadaran yang 2,5% itu saja loh. Masya Allah. Nah ini memang jangan-jangan orang-orang yang semacam ini kemudian nanti di yaumul akhirat dianggap pendusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang yang mengatakan, "Oh, harta tidak akan dibawa mati." Kata siapa harta tidak bisa dibawa mati? Harta itu bisa dibawa mati dengan catatan jenengan titipkan kalau bawa. Betul Pak? Kalau jenengan bawa sendiri ada iso. Jenengan bisa membawa harta itu ketika jenengan mati dengan cara dititipkan. Dititipkan kemana? Ke yatim piatu, ke fakir miskin. Ya, itu jenengan titipkan ke sana. Jenengan bisa bawa harta itu nanti di yaumul qiyamah. Ya, para jamaah dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, jangan sampai kita nanti dianggap sebagai pendusta agama gara-gara kita tidak peduli. Wis tidak jauh-jauh, tidak muluk-muluk. Jenengan pas ketika makan itu, kira-kira suka membuang sisa-sisa atau tidak? Satu kali makan katakanlah 1 sendok, 2 sendok, yang sisa kemudian dibuang. Kalau 1 kali makan, kalau di situ ada 5 anggota keluarga, berarti sudah ada berapa? 2 kali 5, sudah 10 sendok. 10 sendok itu sudah mengenyangkan orang. Sementara saudara-saudara kita untuk cari makan saja di tempat sampah itu banyak sekali. Sementara kita begitu enjoynya membuang makanan. Lah kalau membuang makanan itu kemudian kalau 3 kali makan dalam 1 hari, sudah kelihatan berapa? Ya, sudah berapa? Sudah 30 sendok makan. Itu sudah mengenyangkan orang yang lapar. Maka disitulah yang disebutkan dengan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu teman-temannya setan. Jangan puas hanya sekedar bisa ngaji, bisa berjamaah, sementara di sekeliling kita secara sosial mereka menjerit. Di Sumber Manjing Wetan dulu 100% muslim, sekarang tinggal 50-50. Cari masjid saja sudah susah di sana. Loh kok bisa begitu? Ditelusuri karena faktor ekonomi. Sumber Manjing Wetan, Sumber Manjing Kulon, dulu di lereng Gunung Semeru, yang sampai ada 83 kakak yang murtad dari Islam. Karena apa? Ekonomi. Ceramah di sana jebret. Mereka akan mengatakan, kami tidak butuh ceramah, kami butuh makan. Mbak, ini yang terjadi konteksnya kemudian. Para jamaah dimuliakan oleh Allah. Kesalehan sosial ini penting. Saya punya kawan itu Masya Allah yang almarhum 2 minggu yang lalu. Beliau itu suka datang ke sekolah-sekolah swasta terutama yang masih bayar SPP itu ya. Yang itu datang ke TU. Ini anak-anak yang tidak bayar SPP siapa saja tolong dicatat. Saya yang nanggung SPP-nya dan kebutuhannya dia. Tapi tolong jangan beritahu siapa yang jadi orang tua asuhnya. Oh, luar biasa orang ini. Enggak tambah miskin tapi tambah kaya, bisnisnya tambah menggurita, luar biasa ya. Ini loh orang seperti ini oleh Allah, Masya Allah. Ya, orang ini yang luar biasa. Dicari jadi orang tua asuh tapi tidak ingin diketahui kalau dia jadi orang tua asuh. Kita sudah jadi orang tua asuh berapa orang di sini? Datang anak-anak yang miskin. Mungkin kita tidak mampu untuk membuat rumah, kemudian kita asuh di sana menjadi panti asuhan atau tidak mungkin. Mungkin kita belum bisa, katakanlah begitu. Tapi kita datang ke sekolah, siapa yang tidak mampu? Saya yang akan bayarkan SPP-nya dia. Jangan diberitahu kalau saya memberikan SPP. Dia mentas lulus dari SMP, lulus dari SMA. Dengan ijazahnya dia mencari kerja dengan izin Allah.
Sementara dia tidak tahu kalau ada orang yang selalu membiayai SPP-nya. Wah, luar biasa. Ini disebut dengan sirran itu. Sirran. Ada lagi yang satunya begitu luar biasa. Ya, dia rumahnya besar begitu. Dia nyari di desa-desa memang orang-orang anak-anak yang memang betul-betul tidak bisa sekolah. Rata-rata SMP, SMA. Ditaruh di rumahnya. 1 orang, 2 orang bergiliran, 2 orang dulu, 3 orang dulu, disekolahkan sampai lulus kuliah. Setelah lulus kuliah dia kemudian pergi dari rumah itu, dia akan ambil lagi, terus seperti sampai hari ini. Bukan malah jadi miskin, tambah kaya. Dan tentunya dapat doa dari orang-orang yang sudah mentas-mentas ini. Tentunya orang-orang yang sudah dimentaskan ini mayoritas dia akan berterima kasih dan berdoa, mendoakan orang-orang yang semacam ini. Orang yang semacam ini loh Pak, bagus Pak, bagus orang seperti ini. Walaupun sholatnya mungkin 5 waktu, tetap jalan 5 waktu, tidak seperti kita yang sampai luar biasa, tapi sosialnya yang begitu luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran disebut dengan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Itu loh orang yang iman itu. Mereka yang berjihad, berjuang dengan hartanya, dengan dirinya. Mereka itulah imannya yang benar. Ya, Masya Allah. Maka kemudian di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 ada kalimat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian itu akan menafkahkan apa-apa yang kalian cintai, apa yang kita sukai, dan seterusnya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini jadi orang-orang yang saleh secara individu sekaligus saleh secara sosial. Orang yang miskin di Indonesia semakin bertambah atau semakin berkurang? Semakin bertambah ya Pak ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu yang terjadi. Penguasaan secara ekonomi di Indonesia 80% yang menguasai ekonomi siapa Bapak? Orang Islam ataukah orang asing? Nah itu. Saya yakin dengan perjuangan, makanya saya sepakat bahwa jihad itu, yang namanya jihad itu tidak harus membawa AK-47, ngebom dan lain-lain. Dalam konteks keindonesiaan kita yang sekarang ini, kita perlu jihad. Apa yang kita jihadkan? Jihad kita itu perlu untuk menyamai kemampuan mereka. Kalau sekarang mereka mampu dalam bidang ekonomi, kenapa orang Islam tidak bangkit secara ekonomi? Betul kan? Kalau mereka mampu menguasai teknologi, kenapa kita tidak bangkit secara teknologi? Kalau mereka mampu menguasai ilmu pengetahuan, kenapa kita tidak mengimbangi mereka secara ilmu pengetahuan? Tidak cukup Pak hanya sekedar menghafalkan Al-Quran tok, tapi kemudian lupa dengan sosialnya. Tidak cukup hanya tahajud, tapi kemudian lupa dengan sosialnya. Tidak bisa. Kita saling bau membau. Ya, maka kemudian kul ya'mal ala syakilati. Saya punya jamaah yang sekarang Masya Allah oleh Allah dia diberikan ujian oleh Allah, matanya tidak bisa melihat sudah beberapa bulan ini, tidak bisa melihat, ya hampir 1 tahun tidak bisa melihat. Setelah dia pensiun itu dia dedikasikan, sebenarnya pas ketika dia masih kerja itu juga umurnya dia dedikasikan untuk anak-anak panti asuhan. Pas ketika sudah pensiun dia memutuskan diri untuk tinggal di panti asuhan. Dia tinggalkan itu rumahnya, dia tinggalkan hartanya itu, dia tinggal di panti asuhan. Kemudian dia betul-betul membina, mengarahkan anak-anak panti yang rata-rata tidak punya bapak, tidak punya ibu. Istrinya diajak, anaknya yang sudah dewasa sudah dia biarkan, dia anak-anaknya dewasa sudah kerja dan sebagainya. Dia tidak ikut anaknya, tidak ikut siapa, dia ikut di panti asuhan. Masya Allah, ini orang jempolan atau bukan? Dia dedikasikan itu. Dia tinggal di panti asuhan dengan serba kekurangan itu. Padahal dia adalah seorang pegawai negeri, pensiunannya juga besar.
Tapi dia berpikir ini loh ada anak-anak yatim-yatim yang tidak punya bapak, yang tidak punya ibu, yang mereka butuh hadonah, mereka butuh pembinaan, mereka butuh pencerahan, mereka butuh dirangkul. Dia mendedikasikan kemudian di panti asuhan. Tapi dengan izin Allah, beberapa bulan hampir 1 tahun ini kemudian dia tidak bisa melihat. Ya, pas ketika dia tidak bisa melihat matanya itu, dia sempat 1 bulan 2 bulan tetap tinggal di panti asuhan situ. Ya masih tetap memberikan kuliah ceramah ke anak-anak panti asuhan, dan akhirnya kemudian sama anak-anaknya mungkin ya karena sudah semakin tua, akhirnya orang ini dibawa ke rumahnya. Luar biasa semangatnya. Dan setiap pengajian Ahad pagi yang semacam ini, subuh itu dia datang yang pertama yang adzan, meskipun dia tidak bisa mendengar, dituntun oleh istrinya yang nuntun dia ke masjid. Saya melihat seperti ini kadang, pas ketika dia mau pulang itu mesti datang ke saya, salaman sama saya, ngerangkul sama saya. Itu Masya Allah orang seperti ini. Sudah sepuh, usianya sekarang mungkin sudah 70 tahun. Dedikasi sosial yang begitu luar biasa. Orang-orang seperti inilah. Makanya katanya kemudian Rasulullah mengatakan, irhamu man fis sama, yarhamkum man fil ardi. Berkasih sayanglah kamu kepada orang, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada orang-orang yang ada di bumi, Allah nanti yang akan memberikan kasih sayang. Saya salut dengan orang seperti itu tadi ya. Maka itu juga perilakunya para salaf. Ada seorang ibu-ibu yang sudah tua, usianya kurang lebih 65 tahun, datang kepada saya, Pak, saya pengen curhat. Kenapa? Saya ini kok kadang-kala merasa capek ya Pak. Capek kenapa? Saya ini sudah puluhan tahun ya mengambil anak-anak yatim, anak-anak miskin, saya taruh di rumah saya. Kok hampir rata-rata semua anak-anak yatim, anak-anak yang saya hadonah itu, yang saya bina itu kok dablek ya Pak ya. Saya katakan itulah ujian. Mereka itu dalam posisi broken. Mereka butuh kasih sayang. Mereka nggak tahu bapaknya siapa, mereka nggak ngerti ibunya siapa. Jenengan itu kemudian yang menghadonah, luar biasa. Teruskan saja. Gitu ya Pak. Iya, sabar saja. Insya Allah di situ ada rahmat. Sampai hari ini anak orang Batu. Jadi gajinya dia yang dia pakai akhirnya mengambil anak-anak yatim. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para salaf juga memperlakukan semacam ini. Kalau memang kita tidak sanggup untuk melakukan infak, sedekah dengan harta atau makanan yang kita berikan, karena memang tidak ada yang kita berikan, maka minimal jangan suka membuat orang lain sakit hati. Jangan sampai membuat mulut kita, perbuatan kita itu menyakiti orang lain. Itu kalau memang tidak ada yang kita sedekahkan, kita berikan kepada orang lain. Terakhir, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana min akhlaqihim al-bishashatu fi wajhi sa'il wa ihsanu dhanni bihi wa annahu masa'ala ila lihajatin. Dan di antara akhlaknya para salaf itu adalah al-bishashah. Bishashatun itu artinya wajah yang ceria Pak. Wajah yang ceria fi wajhi sa'il, ketika berhadapan dengan orang yang meminta-minta. Para salaf itu, terutama para sahabat itu, kalau ada orang yang meminta-minta kepada mereka, para salaf itu tidak pernah menampakkan wajah yang tidak suka. Tapi justru mereka itu ada bisyashatu fi wajhi sa'il, mereka malah justru menampakkan wajah yang ceria. Dan mereka juga apa? Wa ihsanul dzani bihi, berhusnul dzan kepada orang yang meminta-minta. Ndak ono pikiran ngasih orang yang minta-minta, ndak ono pikiran yang jelek, guys. Itu para salaf. Kalau kita ngasih orang kadang-kala masih ada suudzonnya juga kadang. Ya Pak ya. Ngasih orang yang meminta kadang-kala kita masih ada suudzon. Iki kok paling jangan-jangan digawe ngombe ya. Iki jangan-jangan gawe mabuk, iso ora tak kei ngono bareng. Terutama kalau di jalan raya. Apakah memang kadang-kala secara manusiawi kadang-kala mikir, orang ini nggawa arek cilik, opo engko arek cilik jangan-jangan. Wah ini. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah
yansharihu idza ra'a sa'ilan ala babihi. Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama salaf itu, kalau dia itu ada melihat orang yang minta-minta, melihat ada orang minta-minta, dia orang yang minta-minta itu sedang berdiri di pintu rumahnya, apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri? Marhaban biman jaa yaghsilu dunubi. Selamat datang orang yang datang untuk membasuh, untuk menghilangkan dosa-dosaku. Loh, ada orang yang datang minta-minta, Sufyan Ats-Tsauri malah senang, malah didoakan, malah dia mengatakan selamat datang orang yang datang untuk menghilangkan dosa-dosaku. Loh, itu Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita bagaimana? Ditulis tidak boleh meminta-minta kecuali hari Jumat. Tidak boleh meminta-minta kecuali hari Jumat. Engkau pas ketika hari Jumat sentok kota bawakeh. Ya Masya Allah. Tapi kalau kita mengikuti para salaf, Masya Allah, luar biasa. Ada orang minta-minta malah wajahnya ceria. Ada orang yang minta-minta malah mengatakan selamat datang orang yang datang untuk menghapuskan dosa-dosaku. Ya, jadi kesimpulan ngaji kita hari ini, orang saleh secara individu itu tidak cukup, dia harus dibarengi dengan saleh secara sosial. Di antaranya adalah kaful adza, ketika kita mampu menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, dan kemudian badlun nada, mau untuk memberikan, ya, peduli, kepedulian sosial. Jenengan insya Allah rutin ya 2,5%-nya setiap tahunnya. Halo? 2,5%-nya rutin ya Pak setiap tahun. Zakat profesinya ada nggak? Zakat profesi saya sampai hari ini saya yakin zakat profesi masih ada itu. Zakat profesi, zakat apa lagi Pak? Zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat hartanya, dan malah semacam. Saya yakin 2,5%-nya sudah jalan. Apalagi gajinya yang 1 bulan bisa sampai puluhan juta, gajinya bisa 10 juta, 20 juta. Kok dari keluarkan zakatnya 2,5%? Itu terlalu. Itu nanti di dalam ayat Al-Quran itu yang kita simpan, yang tidak keluarkan untuk infak zakat itu akan menjadi setrika. Itu akan menjadi setrika di yaumul qiyamah. Yauma yukhma, itu loh. Nanti akan disetrika oleh Allah. Mukanya disetrika, wa junubuhum, apa namanya ini? Lambungnya disetrika, wa duhuruhum, ya, punggungnya juga akan disetrika. Dikatakan di sana, fadzuku hadza maka nastum. Rasakan, ini adalah sesuatu yang kamu simpan, yang kamu tidak keluarkan zakatnya, tidak kamu keluarkan infaknya dan sedekahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.